Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alifa Maulia dengan NIM 2105020003. Perkenalkan, nama saya Ivan Devita Manik, NIM 2105020047. Perkenalkan, nama saya Ingrid Ramadhana Harifin dengan NIM 2105020044. Nama saya Irma Nurdiana dengan NIM 2105020046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Prayoga dengan NIM 2105020048. Hai, saya Latin Nurkana dengan NIM 2105020049. Nama saya Khairunisa Diansa Fitri, NIM 21050200050. Perkenalkan, nama saya Kita Yumi dengan NIM 21050200051. Perkenalkan, nama saya Marcelina dengan NIM 2105020052. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Rizky dengan NIM 210502053. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Radit Firmansyah Siregar dengan NIM 21050020054. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nazila Fikra dengan NIM 21050200055. Sikap untuk menjadi wirausaha sukses salah satunya ada visioner. Seorang wirausaha itu harus visioner dalam membangun usaha. Maksud dari visioner yaitu berorientasi jangka panjang, mampu melihat jauh ke depan, selalu melakukan yang terbaik di masa kini, sambil membayangkan masa depan yang lebih baik. Pemimpin visioner memiliki pikiran yang sangat imajinatif, menyukai inovasi dan tertarik pada pembaruan. Berpikir strategis, seorang visioner tidak fokus pada hal teknis, melainkan pada masalah yang lebih besar, seperti merumuskan visi dan merancang strategi untuk mencapainya. Baik, materi selanjutnya yaitu berpikir positif dalam berbisnis atau berwirausaha. Berpikir positif dalam berbisnis adalah awal dari lahirnya sikap optimis. Ketika seseorang telah berpikir positif dalam menjalankan usahanya, maka akan muncul yang disebut kepercayaan diri dari dalam dirinya yang akan menjadikan kekuatan diri dalam menjalankan usaha dan sebagai alasan mengapa dirinya bertahan di saat yang lain menyerah. Bila kita selalu berusaha untuk mengontrol diri kita dalam keadaan yakin dan percaya dengan apa yang kita lakukan, maka yang ada di sekeliling kita akan mengikuti. Inilah yang dinamakan berpikir positif. Cobalah bayangkan dan pikirkan akan kebaikan-kebaikan dan keberhasilan-keberhasilan yang telah Anda atau orang-orang di sekeliling Anda gapai dan wujudkan. Hal ini akan menimbulkan aura atau kepercayaan dalam diri Anda untuk dapat seperti mereka. Kunci yang paling utama adalah hilangkan pemikiran-pemikiran bahwa Anda pasti gagal. Karena kegagalan itu akan menghampiri karena Anda selalu memikirkan, meyakini dan percaya akan gagal. Maka mulailah dari sekarang apa yang akan Anda lakukan dimulai dengan berbicara pada diri sendiri bahwa Anda yakin dan percaya apa yang akan dan yang belum Anda lakukan pasti yakin akan berhasil. Menurut para ahli kesehatan, stres ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap timbulnya penyakit. Karena pikiran yang stres akan memancarkan gelombang energi negatif ke seluruh tubuh. Sebaliknya, jika kita berpikir positif, maka energi positif akan memancarkan gelombang energi yang positif. Sehingga kesehatan akan semakin baik karena air dalam tubuh kita akan membentuk pola energi yang baik juga. Demikian, gelombang energi positif ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita hingga berdampak positif bagi kita. Hasilnya adalah kesuksesan hanya akan terjadi jika kita berpikir positif. Bagaimana jika kita memiliki kebiasaan atau perangai yang buruk? Tentunya orang-orang yang akan di sekitar kita akan menjadi banyak mencemooh, membenci, mengumpat, bahkan mungkin ada yang akan mendoakan hal-hal buruk agar menimpa diri kita. Dan sebaliknya, jika kita memiliki kebiasaan dan akhlak yang baik, orang-orang di sekitar kita akan mencintai, menyayangi, dan mendoakan yang
untuk hal-hal yang baik. Ketiga, berani untuk bertindak. Dalam berwirausaha, kita selalu berhadapan dengan ujian dan tantangan. Hal inilah yang mengharuskan seorang wirausahawan memiliki sikap berani untuk bertindak. Wirausahawan mesti berani mencoba dan berani bertindak tanpa memperdulikan kegagalan yang akan menemukannya. Dengan bertindak dan mencoba dalam kehidupan nyata, kita akan memperoleh pengalaman dari proses demi proses yang dilalui. Tidak peduli berapa kali kegagalan, yang jelas seorang wirausahawan akan mendapatkan pengalaman berharga yang tak pernah didapatkan orang lain yang tak berani bertindak. Jadi, jika seorang wirausahawan tidak berani bertindak, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan. Orang-orang yang berhasil menggapai kesuksesan dalam berwirausaha adalah yang mampu dan berani untuk bertindak terhadap perkembangan usahanya, baik dalam persaingan, segmentasi pasar, memilih partner dan customer, yang semua itu membutuhkan keberanian. Karena keberanian untuk bertindak merupakan modal utama seorang wirausaha. Ubah atau kreatif. Wirausahawan yang kreatif dapat menumbuhkan ide-ide yang cemerlang. Secara umum, kreativitas bisa diartikan sebagai suatu langkah untuk mengubah ide, imajinasi maupun mimpi menjadi suatu kenyataan. Sebagai seorang yang kreatif, seseorang rajin mencari tahu kebutuhan masyarakat dan berusaha memenuhi kebutuhan sebagai peluang. Hal ini dapat dilakukan dengan inovasi sehingga usaha semakin berkembang. Di dalam kewirausahaan atau berbisnis harus memiliki sikap fokus. Banyak orang yang gagal berbisnis akibat tidak fokus dalam menjalankan bisnis dan sekedar mengejar keuntungan saja. Untuk itu, ada alasan kenapa berbisnis harus fokus. Fokus memang hal yang sulit, tidak mudah mendapatkan fokus dalam berbisnis. Saat Anda membangun bisnis, pasti Anda menjalani dengan serius. Tanpa keseriusan, tentu bisnis akan sulit berkembang dan bergerak. Bisnis membutuhkan banyak proses yang harus dilalui, bahkan sekadar membahas tentang keuntungan saja. Alasan berbisnis harus fokus. Yang pertama, tidak menghamburkan waktu dan tenaga. Yang kedua, bisnis perlu berkembang. Selanjutnya, berpikir efektif, menyiapkan pengembangan dengan baik, menetapkan target. Selanjutnya nomor 6 ada percaya diri. Sikap percaya diri merupakan sikap yakin akan kemampuan pada diri sendiri terhadap kesuksesan di bidang kewirausahaan tersebut. Kualitas tindakan seseorang bergantung kepada besarnya kepercayaan diri. Apabila rasa percaya diri tersebut semakin besar, maka semakin bagus pula tindakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dengan adanya percaya diri, seseorang diharapkan akan mampu menghasilkan kesuksesan di bidang bisnisnya tersebut. Karena karakter ini memiliki pribadi yang tidak takut gagal, tidak mudah putus asa, dan mampu menyelesaikan semua masalah yang ada. Hai, kamu sudah sampai di bagian penjelasan tentang manajemen waktu. Di sini aku ingin bertanya, apakah kamu pernah mengalami kewalahan dalam menjalani hidup sehari-hari? Jika kamu pernah mengalaminya, maka kamu butuh yang namanya kemampuan manajemen waktu. Apa sih yang dinamakan manajemen waktu? Manajemen waktu adalah upaya yang dilakukan guna membagi porsi waktu yang kamu miliki untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari. Apa sih tujuan dari manajemen waktu? Tujuannya adalah untuk mencapai target sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, waktu yang kamu miliki dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Manfaat manajemen waktu. Yang pertama adalah hidup kita menjadi lebih teratur. Yang kedua adalah kita dapat menjadi orang yang lebih disiplin. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah mengurangi stres dan tekanan. Saya akan menjelaskan sikap yang diperlukan oleh seorang wirausaha ketika ingin menjadi sukses, yaitu mengembangkan hubungan baik kepada siapapun itu. Ketika kita memiliki usaha untuk menjual produk kita harus bisa melayani dengan cara yang baik, gitu kan. Meskipun seseorang datang kepada kita hanya sekedar menanya-nanya produk, tidak membeli produk. Ketika kita sudah mampu melayani dengan baik, maka pelanggan akan senang dengan kita karena kita sudah memiliki pelayanan yang baik. Kita sudah mendapatkan nilai-nilai plus dari pelayanan-pelayanan yang kita miliki. Meskipun hanya sekedar pelanggan yang datang hanya sekedar menanya-nanya seperti itu tidak masalah. Ketika kita ingin menjadi seorang usaha yang sukses di bidang apapun itu,
yang penting juga yaitu adalah mengembangkan sikap kita. Sikap apa? Sikap baik kepada siapapun itu. Mau itu pelanggan, mau itu bukan pelanggan, mau itu pesaing-pesaing kita. Karena ketika kita berusaha, pasti tentunya banyak yang usahanya tidak lebih mirip-mirip dengan kita. Nah, di situ kita harus bisa mampu menciptakan hubungan yang baik antar sesama manusia. Lebih kurang seperti itulah. Kita memiliki produk, ada pelanggan yang datang, meskipun dia tidak membeli, kita harus mampu menciptakan hubungan yang baik kepada siapapun itu, supaya ketika orang datang, mereka senang dengan pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Maka itu bakal berdampak kepada usaha kita juga. Nah, seperti itu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil agar usaha kita bisa menjadi besar. Ya, contohnya salah satu ini, kita mampu mengembangkan sikap-sikap yang baik kepada siapapun itu, supaya usaha kita maksimal terus meningkat. Intinya, kalau kita mau sukses, mau menjadi kewirausahaan yang sukses, maka kita perlu memperbaiki diri kita juga. Kita perlu menciptakan hubungan baik kepada siapapun itu. Nah, yang ke-9 itu ada disiplin. Nah, disiplin di sini maksudnya adalah kita sebagai seorang wirausahaan itu harus menjalankan bisnis kita sesuai dengan strategi dan target yang telah kita rancang. Sikap disiplin akan memperlihatkan bahwa kita bekerja keras dalam melakukan apapun dalam urusan bisnis. Nah, dengan adanya sikap ini, kita dapat memotivasi dan membangkitkan semangat diri kita sendiri untuk mencapai sebuah tujuan yang telah kita rencanakan. Dengan menjadi seorang wirausaha, artinya kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Kita harus mampu mendisiplinkan diri kita sendiri mulai dari hal-hal yang kecil. Mempunyai karakter disiplin juga merupakan karakteristik pengusaha yang paling dasar untuk mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Jadi, bersikap disiplin adalah sebuah sikap atau komitmen kewirausahaan terhadap tugas dan pekerjaannya. Nah, seorang wirausaha umumnya menaati peraturan dan tata tertib yang dia buat sendiri. Dengan mencoba terus-menerus melatih disiplin, maka seorang wirausaha akan memperoleh kesuksesannya. Nah, karakter yang selanjutnya penting untuk dimiliki oleh seorang wirausahawan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap di mana kita harus konsekuen dengan apa yang telah kita percayakan. Sikap tanggung jawab atau responsibility bisa berarti response of ability. Dapat dipahami bahwa tanggung jawab sejalan dengan tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah peran tertentu. Tanggung jawab adalah perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kewajiban. Tanpa tanggung jawab, maka kehidupan akan kacau. Sifat semangat kewirausahaan. Semangat kewirausahaan merupakan suatu sikap atau perilaku seorang dengan keseriusan, kegigihan, keuletan, dan kesungguhannya untuk melakukan segala sesuatu dengan ulet dan tekun demi mencapai keberhasilan dalam usahanya sesuai dengan sasaran dan tujuan. Seseorang dengan semangat kewirausahaannya akan siap dan sigap menghadapi segala risiko dan tantangan apapun yang bisa mengembangkan usahanya. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi semangat wirausaha diantaranya adalah 1. Keinginan meniru seorang yang sukses. Meniru seorang yang sukses bukan hanya sekedar mencari tahu resep sukses mereka, tapi juga meniru semangat dan kerja keras mereka. Orang sukses adalah orang yang memiliki kepribadian positif, maka pelajari karakter positif mereka yang membawa mereka pada kesuksesan. Yang kedua, rasa suka terhadap tantangan. Tantangan dalam hidup bukan merupakan hal yang harus dihindari, tetapi justru harus dihadapi dengan cerdas dan selalu berpikir positif. Karena melalui tantangan-tantangan tersebut kita ditempa untuk menjadi lebih tangguh. Yang ketiga, keinginan untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan naluri alamiah manusia, yaitu keinginan untuk mempertahankan hidupnya atau menyelamatkan hidupnya. Karena keinginan untuk bertahan hiduplah, maka kita harus selalu mengasah kemampuan berpikir untuk mengembangkan hal-hal baru. Yang keempat, keinginan untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik lagi dari yang dijalani. Manusia merupakan
sosok yang memiliki naluri kecerdasan dan perasaan. Maka selain bertahan hidup secara naluri, manusia juga berkeinginan untuk berusaha untuk membuat hidupnya lebih nyaman dan lebih baik. Yang kelima, kegagalan yang dialami dalam memiliki karir pekerjaan. Kegagalan merupakan sukses yang tertunda. Kita harus belajar dari kegagalan kita sehingga muncul semangat baru untuk lebih berhasil. Yang terakhir, adanya cita-cita untuk menjadi pengusaha. Setiap manusia yang hidup pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut merupakan harapan seorang di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan cita-cita menjadi pengusaha, maka kita harus terus belajar dan berani usaha. Berwirausaha memang tidak cukup hanya bermodalkan rasa ingin belaka. Berwirausaha harus merupakan pilihan, lalu menentukan langkah pasti dan teguh dalam menjalaninya. Wirausaha harus memiliki keyakinan. Cita-cita untuk menjadi besar diawali dengan langkah kecil. Untuk itu, semangat kewirausahaan perlu ditanamkan agar berbagai tantangan siap untuk kita hadapi. Gigi, sifat ini harus dimiliki oleh semua orang untuk menjalankan keberlangsungan hidupnya. Karena pada dasarnya hidup penuh dengan tantangan, maka kita harus gigih menghadapi tantangan tersebut dan menyelesaikannya dengan baik, tidak kenal menyerah. Hal tersebutlah yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha karena dalam menjalankannya tentu banyak tantangan.